RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, kali ini kami Leonorin Aji Permana tengah berada di kawasan Kecamatan Nagrak. Dan seperti biasa kita akan sedikit mengupas secara tuntas ya terkait pelayanan-pelayanan apa saja sih yang ada di pemerintahan. Salah satunya yaitu pelayanan kesehatan, dan kita tengah berada di Puskesmas Kecamatan Nagrak. Dan di sini juga telah hadir di tengah-tengah kita bersama Kepala Puskesmas Nagrak, Ibu Dinda. Ya. Kalau dengar Ibu Dinda tuh kayak inget lagu-lagu zaman Dinda gitu ya. Baiklah sahabat saya, kali ini kita akan berbincang dengan Ibu yang baik hati banget dari pagi ya, udah saling support. Terima kasih Ibu ya, sudah menyambut kami dengan baik di sini Ibu. Terima kasih. Selamat datang di Puskesmas Nagrak. Oke Ibu, luar biasa. Tadi pas kita masuk ke wilayah Nagrak itu luar biasa Bu. Pusat pemerintahannya itu terletak di satu titik yang sama ya, senternya, dan salah satunya Puskesmas Nagrak. Dari tadi juga kita lihat pelayanannya gitu ya, dari bawah, dari mulai pelayanan ibu hamil, anak-anak, ataupun juga untuk poli umumnya luar biasa sekali Ibu. Dan mungkin masyarakat di Kabupaten Sukabumi juga ya ingin mengetahui sebenarnya di Puskesmas Nagrak ini Bu, pelayanan apa saja Bu yang telah dilayani kepada masyarakat, terutama khususnya untuk masyarakat di kawasan Nagrak ini sendiri Bu. Ya, terima kasih. Baik, untuk di Puskesmas Nagrak memang kita ada beberapa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Nagrak, yaitu sesuai dengan PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, bahwa ada upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, di mana pada upaya kesehatan masyarakat ini ada beberapa program yang kami berikan layanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, KIAKB, kemudian gizi, pencegahan dan penyakit menular, kemudian juga kesehatan lingkungan. Kemudian juga ada pelayanan kesehatan pengembangan yang lainnya seperti lansia, kemudian Ausrem ya, kemudian juga ada kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Dan untuk yang upaya kesehatan perorangannya ini adalah dilakukan di dalam gedung. Tadi sudah mungkin sambil lewat ya melihat pelayanan yang kami berikan. Di bawah itu ada beberapa pemeriksaan, mulai dari pasien datang itu ada screening ya, screening kesehatan oleh petugas, kemudian pasiennya itu daftar dulu, daftarnya mungkin nanti ada pemilahan ke bagian umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan lansia, atau pemeriksaan KIAKB. Jadi seperti itu. Kemudian juga di sini ada laboratorium juga, kemudian ada farmasi ya. Di samping itu kita juga puskesmasnya dengan puskesmas rawat inap. Ya. Jadi ada UGD, unit gawat darurat ya, itu 24 jam, juga rawat inapnya 24 jam, dan PONED ya, kita melayani persalinan 24 jam. Jadi kita alhamdulillah di Puskesmas Nagrak ini setiap harinya kunjungan pasiennya rata-rata di 150 sampai 200 ya. Untuk rawat inapnya kita ada 8 bed ya, dan setiap harinya ada. Setiap hari Bu ada yang setiap hari ada yang dirawat. Dan mungkin ini salah satu yang membedakan dengan puskesmas lainnya ya Bu ya, ketika mungkin kalau untuk bentuknya seperti sudah ada rawat inap kan biasanya jatuhnya kayak klinik ya. Tapi kali ini di puskesmas tuh ada rawat inapnya tersendiri Bu. Itu salah satunya faktor apa sih Bu yang memang yang membuat bahwa di puskesmas ini tuh harus ada rawat inapnya Bu, seperti apa Bu? Ya, karena memang ada di Kabupaten Sukabumi ini ada beberapa puskesmas dengan rawat inap. Nah, salah satunya ini untuk meringankan ya rumah sakit. Nah, ketika kita ada kasus-kasus yang memang ringan, yang memang bisa ditangani oleh puskesmas dengan rawat inap, ya kita lakukan di sini. Dan itu juga ada kewenangan-kewenangannya ya. Kalau sesudah memang itu indikasi rujuk,
ya oleh dokter itu memang pasiennya harus dirujuk, ya kita rujuk ke rumah sakit terdekat ya, ke Kartika dan Sekarwangi. Oke, berarti ini Iya. penanganan pertama ya Bu ya? Betul Pertama. sekali, iya. Tapi luar biasa juga Bu, ketika memang kan kadang-kadang masyarakat terdekat itu kalau misalnya dalam keadaan darurat kan mungkin agak sedikit jauh ya ketika ke rumah sakit, berarti bisa dibantu di Puskesmas Nagrak itu sendiri karena ada fasilitasnya yang memadai juga. Oke, luar biasa Bu. Memang masyarakat itu memerlukan pelayanan seperti itu ya. Jadi lengkap gitu dari mulai untuk pelayanan balita sampai lansia juga hadir di sini. Dan Bu, mengenai isu-isu yang sekarang yang lagi santer diperbincangkan ya, terutama di tingkat nasional, bahwa kita tuh harus mempercepat penurunan stunting ya, dan akan men-zero stuntingkan Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk di wilayah Nagrak sendiri Bu, bagaimana penanganan stunting yang dilaksanakan di Puskesmas Nagrak sendiri? Untuk percepatan penurunan stunting ini kan ada dua aspek ya. Yang pertama terkait dengan intervensi spesifik, kemudian intervensi sensitif ya, di mana ini adalah harus ada pelaksanaannya secara multisektor. Kemudian berdasarkan Perpres tahun 2021 bahwa untuk intervensi spesifik ini adalah hubungannya dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Kemudian untuk yang sensitif adalah untuk membantu ya penurunan atau penunjang penurunan stunting, seperti contoh penyediaan air bersih dan sanitasi. Kita di Kabupaten Sukabumi ini sesuai dengan Pergub 11 ya tahun 2023 ini ada pelaksanaan Gadis Sukabumi. Gadis Sukabumi ya. Gerakan aksi deteksi dan intervensi stunting. Di dalamnya itu ada review kinerja stunting ya, yang roasting itu. Iya, setiap hari Rabu observasi stunting. Jadi setiap Rabu kita diundang untuk sama-sama membahas terkait apa saja yang sudah dilakukan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Kemudian untuk di Puskesmas Nagrak sendiri kita mempunyai matras cinta. Matras cinta ya. Apa itu matras cinta? Nah, matras cinta ini mari berantas stunting, intervensi dan cegah ya stunting. Ini kita lebih kepada pencegahan dan penanganan, di mana di dalam pencegahan stunting tersebut kami sudah melakukan dimulai dari anak remaja putri ya. Di kita ada penyuluhan di SMP, SMA gitu, kemudian di posyandu remaja, bahwa remaja putri diberikan konseling terhadap atau diberikan Penkes ya, pendidikan kesehatan, kemudian juga diberikan tablet tambah darah ya, kemudian juga catin, calon pengantin. Nah, calon pengantin juga itu sama, kita ada konseling di situ, ada pemberian imunisasi TT ya. Setelah itu, ini siklusnya ya Bu ya. Setelah itu ibu hamil. Setelah catin, kemudian dia menikah, kemudian dia hamil, kita memberikan pelayanan sesuai standar. Ya, jadi ibu hamil itu pertama harus mendapatkan pemeriksaan paling sedikit 6 kali selama hamil, kemudian mendapatkan imunisasi TT, mendapatkan tablet tambah darah, ya. Kemudian jika ada kasus rujukan, dia harus dirujuk gitu. Jadi betul-betul terpantau kesehatannya. Kemudian dia melahirkan di fasilitas kesehatan, ya, oleh tenaga kesehatan. Alhamdulillah di sini semua ibu bersalin ditolong oleh nakes dan di pasienkes ya, di Poned. Kemudian setelah itu bayi itu lahir, ya, itu diberikan IMD, inisiasi menyusui ya, di sini. Kemudian juga diberikan ASI eksklusif, kemudian diberikan MPASI ya, makanan pendamping ASI, yang memang instruksi kementerian bahwa MPASI ini diberikan untuk lebih banyak adalah protein hewani ya yang diberikan, supaya untuk mencegah tadi stunting ya.
Nah, jadi siklus itu terus kami laksanakan, dan kepada yang memang itu tujuannya untuk new zero stunting, ya, pencegahan itu. Jadi tidak ada lagi stunting yang baru, ya. Nah, ketika di penanganan kita sudah melaksanakan yang pertama sesuai dengan instruksi Bupati bahwa pengukuran pada bulan Februari, penimbangan bulan balita itu, ya, balita itu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Iya. Kemudian setelah itu kami ada intervensi bahwa balita yang stunting itu diperiksa kesehatannya oleh dokter. Alhamdulillah kita punya dokter 3, ditambah lagi dokter intensif 4, jadi kita punya dokter umumnya 7. Jadi kita bisa betul-betul memeriksa balita stunting itu secara menyeluruh. Dan alhamdulillah sudah ada datanya bahwa dari sekian balita yang stunting yang ada di Puskesmas Nagrak itu sudah diintervensi dan kita sudah memilah mana yang memang bisa ditangani oleh puskesmas dan yang memang harus dirujuk ke rumah sakit yang harus ditangani oleh dokter spesialis anak. Berarti memang di sini sudah sedemikian hingga ya intervensi bagaimana penanganan dan pencegahan stunting. Terutama tadi ada matras cinta ya Bu ya. Dan kalau untuk stunting sendiri Bu, ada target seperti apa Bu dalam penanganan pencegahan stunting terutama di wilayah Nagrak ini Bu? Ya. Tadi ya urutannya setelah kita ada intervensi untuk pemeriksaan kesehatan juga kita khususnya di Forkopincam akan menggandeng CSR, iya, pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah setempat untuk berpartisipasi ya, turun serta menangani masalah ini gitu. Jadi kita juga kemarin sudah sampai kepada koordinasi ya, koordinasi dengan para pengusaha bahwa untuk penanganan stunting ini lebih kepada tadi ada pemilahannya mana yang memang harus diberikan pemberian makanan tambahan atau misalkan masalah kesehatannya gitu ya. Jadi itu dua-duanya dilaksanakan. Nah, kemudian untuk pemberian makanan tambahan sendiri juga kita memang memilih dan sesuai dengan instruksi kementerian itu lebih kepada makanan lokal ya. Di sini juga banyak yang membudidaya lele ya, ikan lele. Jadi kita inovasikan lele itu menjadi salah satu makanan balita stunting. Misalkan lele itu kita buat sosis lele, nugget lele, ya. Kemudian juga didampingi untuk sayurannya dengan daun kelor. Nah ya. Kebetulan hari ini tidak ada ya. Nah, kemarin kita bareng-bareng nih di lintas sektor ada kita buat puding daun kelor. Kemudian juga kue bolu itu dari daun kelor ya. Jadi kan anak-anak suka tuh ya kalau sudah dibuat makanan ya. Nah, itu memang kita padukan antara memang vitamin-vitamin yang harus diterima oleh anak tersebut dengan protein hewaninya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama lintas sektor dengan juga kita menggandeng CSR, masalah stunting yang ada di wilayah Kecamatan Nagrak khususnya di Puskesmas Nagrak ini akan berjalan sesuai tujuan pemerintah. Dan terima kasih sekali lagi Bu ya. Terima kasih untuk penanganan dan pencegahan yang dilaksanakan juga, terutama dedikasi yang cukup tinggi ya dari pelayanan kesehatan dalam hal ini memang menjadi garda terdepan ya dalam penanganan stunting ini. Dan sekali lagi Ibu terima kasih untuk waktunya dan mudah-mudahan Puskesmas Nagrak juga bisa men-zero stuntingkan ya wilayah Puskesmas Nagrak dari stunting dan juga wilayah Kabupaten Sukabumi ya terutama ya. Sekali lagi Ibu Dinda
juga terima kasih. Sama-sama. Terima kasih luar biasa pelayanannya dan penyambutannya pada kami di sini ya Ibu ya. Oke Sobat ACL, terima kasih. Itu dia bincang kita eksklusif sekali dengan Ibu Dinda Ismaya selaku Kepala Puskesmas dari Puskesmas Nagrak di wilayah Kecamatan Nagrak. Kamelia Norin, Aji Permana melaporkan dari wilayah Kecamatan Nagrak. Tetap di RCL 95,7, kami ada bersama Anda.